pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul kembali ya di ruangan kesayangan kita ya di ruang terapi syukur dan sadar nafas. Ya malam hari ini nanti Bunda Susan akan membawakan sebuah tema yang istimewa. Teman-teman akan diajak untuk menyelami karakter bagaimana sih orang yang menjadi orang yang kaya gitu ya. Nah, kemudian ada teman-temannya selama satu pekan ini kelihatannya energinya sudah mulai naik ya, menggebu-gebu ya, menggebu-gebu untuk menggenjot kembali bagaimana nanti kita mau mengambil sebuah sikap di tahun 2026 ini dengan menetapkan target-target ya, mudah-mudahan ya apa yang kita LOP-kan tercapai gitu. Nah, sebelum nanti kita membahas karakternya orang kaya itu seperti apa, ya saya jadi mandai sama teman-teman situasi belakangan gitu ya, situasi global. Terutama teman-teman mungkin tahu berita yang sedang viral ya, ada serangan dari negara Paman Sam ke negara Venezuela di mana presidennya diambil secara paksa gitu ya. Dengan keadaan ini, tapi yang pasti satu hal, Rasulullah pernah meramalkan di akhir zaman nanti tidak ada yang lebih berharga daripada emas dan perak gitu ya. Di Al-Quran juga pernah disebutkan demikian. Dulu mata uangnya adalah dinar, dan nanti suatu saat hanya dinar dan dirham yang akan diterima sebagai alat jual beli. Bahkan pemerintah Belanda, ini hanya warning aja ya teman-teman, saya tidak menakut-nakuti, hanya biar teman-teman tahu yang mungkin kurang suka menonton televisi atau yang melihat sosial medianya hanya scroll-scroll lihat hiburan-hiburan. Jadi pemerintah Belanda aja sudah menyebarkan sebanyak 8,5 juta flyer untuk rakyatnya gitu ya. Isinya adalah buku ya, buku panduan untuk menyelamatkan diri jika terjadi krisis selama 72 jam pertama gitu. Dan kemudian ternyata negara yang paling kaya di dunia adalah negara Swiss sudah menyiapkan bunker. Bunker itu adalah rumah-rumah di bawah tanah. Ya, amazing gitu ya. Saya sampai melihat berita wah kesiapan mereka. Ternyata mereka sedang bersiap untuk menghadapi World War III ya, Perang Dunia Ketiga gitu ya. Nah ini memang genderangnya sudah ditabuh teman-teman ya, sudah sejak Israel menginvasi dari Palestina. Nah ini yang perlu kita jadikan sikap untuk mawas diri, waspada. Kita mau apa sih gitu? LOP kita ini sebenarnya mau apa sih? Mau numpuk uang doang, numpuk barang, atau mau apa gitu? Kita masih di sini masih bergelut dengan hutang. Sedangkan mereka yang di luar sana gitu, ternyata mereka itu apa namanya mempraktekkan ayat ya Al-Quran yang Rasulullah sampaikan itu ya, ketika nanti suatu saat akan terjadi akhir zaman itu akan diliputi dengan duhon gitu kan, kabut gitu. Rasulullah kan pernah menyampaikan, makanya di Al-Quran juga ada surat Duhan gitu, kabut. Nah, Rasulullah di situ berpesan bahwa kalau ada Duhan, kita harus diam diri di rumah, tutup semua pintu rapat-rapat gitu kan, semua ventilasi harus ditutup gitu kan. Kemudian Rasulullah juga bilang kamu harus berselimut. Nah, berselimutnya ini bagi orang-orang luar negeri itu artinya selimut itu masuk ke dalam bunker gitu, bikin rumah-rumah bawah tanah itu. Di Swiss itu sudah bunker-bunker bawah tanah itu sudah disiapkan untuk melindungi rakyatnya. Senegara Swiss itu negara kecil gitu ya, rakyatnya hanya sekitar kurang dari 10 juta jiwa, itu bersiap masuk bunker semuanya kalau terjadi perang nuklir gitu. Nah Presiden Prabowo juga pernah menyampaikan bahwa Indonesia memang non-blok, tidak memihak barat, tidak memihak timur gitu, tapi kalau kena ada perang nuklir pasti kena juga gitu. Nah ini juga ya teman-teman yang perlu kita waspadai dan kita siapkan benar-benar, walaupun kita semuanya kan hidup mati memang terserah sekehendaknya Allah. Cuma LOP-nya teman-teman ini gitu ya, harus benar-benar dikencengin kerja-kerjanya kita, praktek-prakteknya kita itu harus benar-benar, jangan sampai ketika hal-hal yang ya persoalan yang jauh lebih besar daripada persoalan di dalam diri kita, persoalan amanah gitu kan, sakit hati, kecewa sama orang lain gitu, itu ternyata ada persoalan yang jauh-jauh lebih besar, itu kemanusiaan yang sebentar lagi gitu. Makanya kita
kita harus bersiap, ikutan bersiap teman-teman ya. Jangan cuma hanya sekedar menjadi seorang bangsa penonton aja tanpa persiapan apapun. Selamatkan aset kita dalam bentuk emas. Jangan semuanya ada di bank, karena suatu saat bank akan di shutdown. Listrik juga akan dimatikan. Kita juga mungkin tidak akan di internet kalau memang benar min dalik itu tidak akan terjadi ya. Kita akan benar-benar tentram ya, kita akan meninggal dengan cara yang biasa ya, seperti orang-orang pada zaman dahulu gitu. Kita nggak mau ya, kita makanya kencengin doanya, kencengin tirakatnya, minta perlindungan kepada Allah. Saya setiap hari ya zikir pagi petang melindungi diri kita dari bala dan bencana gitu, dan digetarkannya itu dengan sepenuh rasa minta perlindungan kepada Allah gitu. Jangan sampai apa yang mereka persiapkan itu terjadi, yang apa yang harus kita harus menang gitu, menang dengan doa, menang dengan LOP kita. Jangan LOP-nya hanya melulu dengan harta, tapi mintalah LOP agar kita selalu dilindungi dari mara bahaya dan bencana juga gitu ya. Jangan melulu uang, dan meskipun uang juga nomor satu gitu kan, karena kita kalau ada apa-apa juga butuh uang gitu kan. Uang tunai persiapkan ya, asetnya paling bagus dinar. Makanya ini dinar meroket, kalau harga dinar itu naik gitu, itu pasti rebutan. Di sini saya cek untuk Bersenang-senang. bersenang-senang ya, untuk bahagia ya. Bagaimana agar kita ajaib, sahabat? Buka Buka perisainya. perisainya. Apapun yang terjadi, Wow, oh keren. keren. Ini informasinya mau ada perang. Jadi apapun yang terjadi ya, oh keren. Untuk apa ilmu MR dipelajari, sahabat? Dipraktekkan. Dipraktekkan. Kita praktek ya, dari dalam hati kita dulu ya, kemudian nanti melebar ya ke keluarga, kemudian melebar lagi ke tetangga, ke sahabat, ke saudara ya. Bismillah, apapun yang ada di luaran diri kita itu nanti akan ya terpancar ya, insya Allah dari dalam diri kita itu keluar, kemudian memantul kembali kepada diri kita ya, yang terbaik. Maka yang diperbaiki apa adalah di dalam diri kita terlebih dahulu. Bismillah, apabila energi di tubuh kita itu positif, maka nanti yang akan datang pada diri kita adalah keselamatan ya. Bismillah. Kalaupun itu ada berita yang memang perlu kita hati-hati, dan inilah persiapan kita ya. Kita rutin untuk berlatih, kita rutin untuk bisa ngamal ya. Kita bisa, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi ini untuk menjemput karunia Allah, menjemput rezekinya Allah. Ada sebagian orang yang melakukan itu, alhamdulillah didapatkanlah karunia itu, bahagia itu, rezeki itu. Tetapi ada yang sebagian lagi bukan karunia itu ya, yang ditemukan adalah persoalan, tumbukan silih berganti. Kenapa ya kok aku tuh selagi muncul lagi nih, aku kok dongkol lagi gitu. Kemudian ketemu lagi persoalan, aku ditipu, aku dibohongi, aku dihina, aku dihianati. Remedi lagi persoalan, datang lagi persoalan, rasa lelah. Aku capek bunda, aku lelah. Maka yang terbaik pada saat kendaraan kita ya, kendalikan kendaraan kita kendarai gitu ya, kendaraan kita berjalan, kemudian di kaca jendela begitu luar biasa ya, kaca depan ya mobil kita itu luar biasa, kayak banyak sekali tumbukan air hujan lah, debu lah gitu ya. Nah, yang terbaik adalah kita berhenti sejenak. Untuk apa? Membersihkan kaca tersebut. Maka sahabat semua, mari kita hening ya, kita untuk bisa menyelesaikan itu semua. Yuk kita ganti frame ya, kita untuk bisa lebih asik lagi, kita ganti filmnya ya, untuk bisa masuk nih ke episode yang aslinya kita. Aslinya kita bagaimana? Fitrahnya kita bahagia, penduduk surga, berlimpah. Kita hening dulu, bersihkanlah kaca dari mobil kita itu agar nanti terlihat lebih lapang, lebih mudah, lebih jelas perjalanan kehidupan kita.
menjadi menyenangkan. Nah, memang seluruhnya dari kehidupan kita itu sebenarnya itu sudah disediakan, keindahan itu, kebahagiaan itu, dan itu sudah lama ya disediakan untuk kita, sudah menunggu kehadiran kita, sahabat, untuk kita bisa datang ada di sana. Menjadi apa? Menjadi penduduk surga kembali apabila kita sekarang ini terlempar dari zona surga. Nah, wujud asli dari cerita kehidupan kita itu sudah tergelar sangat indah, sahabat. Indah sekali sebenarnya, tenang, damai, cool, ya, menyenangkan, membahagiakan gitu ya. Tetapi tiba-tiba ada peristiwa tuh yang membuat situasi kita terpuruk. Ternyata sebenarnya apa yang Allah inginkan, apa yang Allah akan sampaikan, apa yang Allah akan ajarkan kepada kita pada situasi tertumbuk persoalan itu. Jadi sebenarnya apa yang akan Allah sampaikan, ya notifikasi itu bahwa kita tertumbuk persoalan, terasa lelah, terasa capek, itu adalah satu momen di mana kita untuk bisa ganti baju, sahabat. Ibarat kayak kita itu disuruh ganti KTP, ganti identitas gitu ya, spiritual meter yang belum positif ya di sebelah kiri, untuk kita ganti baju nih menuju ke spiritual meter yang positif ke sebelah kanan jarumnya. Nah, proses pergantian teman-teman dari identitas itu, identitas dari yang identitas lama diri kita, yaitu apa saja? Cemas akan masa depan, kepikiran, takut, bingung, khawatir tentang ada sesuatu hal, tentang kekurangan, apalagi yang memang masih punya amanah gitu ya. Nah, kita ganti tuh sekarang ini, ganti untuk bisa kita mendapatkan identitas yang terbaik, identitas yang lebih tenang lagi, senang, damai, bahagia, bersyukur di atas rata-rata, bahagia, happy, itu bisa kita pegang. Nah, memang untuk melewati dari peristiwa kejatuhan itu, ya kita bagikan tersungkur, jatuh, ego kita benar-benar diturunkan gitu ya, benar-benar kayak sangat dalam, dijatuhkan di posisi yang sangat rendah. Maka disitulah sebenarnya momen kita ketemu dengan kesadaran baru. Kita akan diberikan ada banyak sekali gambar-gambar yang sangat menyenangkan sebenarnya. Maka sahabat semua sekarang ini teman-teman mengalami apa? Tumbukan apa? Rasa bagaimana gitu ya. Maka teman-teman terima. Mungkin saat ini ada yang di titik kayak hampa saya ya, kosong, kemudian ada pada situasi yang putus asa, di titik yang bingung. Mungkin teman-teman enggak di sini sudah mulai belajar. Mungkin saat itu ya, ini prosesnya kan ya. Pada saat itu seperti halnya saya, ada posisi di situasi yang sangat hampa, kosong, inginnya pergi dari rumah gitu kan, resah, bingung, mau kemana perginya gitu ya. Tapi justru disitulah momen kita akan diganti baju saat kita mau belajar seperti ikan bersenang-senang, keren gitu ya. Wah keren, ini kayak sendaguro. Untuk apa? Untuk bisa mengalirkan atau mengayunkan ya energi kita biar tidak sepanang gitu. Tidak tegang, tapi enjoy, merasakan bahwa setiap hari itu adalah keindahan. Coba teman-teman bayangkan, pada saat kita hidup ya, sehari-hari ada di kehidupan kita ini kan sebenarnya antara keajaiban dan tumbukan. Coba teman-teman amati, itu silih berganti berdatangan ya. Antara kebahagiaan nanti juga ada tumbukan yang mungkin akhirnya rasanya kayak pahit gitu kan. Ada senang, ada pahit, ada bahagia, ada tumbukan, silih berganti berdatangan. Tapi coba kalau teman-teman menyikapi saat ada keajaiban atau kebahagiaan, teman-teman rasanya alhamdulillah gitu kan. Nah, saat ada tumbukan, naudzubillah, sedih gitu kan. Tapi ganti coba, benar-benar keren. Subhanallah boleh, alhamdulillah gitu, boleh 100 juta mau landing ada di rekeningku gitu kan. Nah akhirnya kayak bersendaguro dan betul-betul ternyata
100 juta itu benar-benar parkir ada di rekening. Karena apa? Doa-doa dari orang yang terzolimi, situasi tertumbuk itu kan bagikan dizolimi kan. Itu makbul teman-teman. Jadi direflekkan saja gitu. Pada saat ada tumbukan langsung, wah 100 juta nih mau parkir nih gitu. Mau masuk ada di BCA, mau masuk nih ada di Mandiriku. Seperti itu teman-teman. Akhirnya pada saat teman-teman semua bisa melewati ya, melewati di situasi yang kata pikiran kita itu adalah hal yang tidak enak karena itu bungkus permen pahit kan ya, tetapi itu kita rasakan dengan bahagia. Bahagianya apa? Kita manipulasi dari pikiran kita mengatakan bahwa 100 juta mau masuk ada di rekeningku. Nah saat mengatakan itu kan kita bahagia. Ternyata memang benar-benar nyata, tidak pakai lama, besoknya gitu atau malamnya gitu kan, saat setelah tumbukan itu berlalu kemudian dia tetap bahagia gitu ya, tetap tenang gitu. Minimalnya tuh tenang teman-teman, tetap tenang, tetap senyum gitu ya, walaupun di situ excitednya mungkin berkurang tapi tetap tenang gitu. Tidak ada menyalahkan keadaan gitu ya, tidak ada menyalahkan situasi, tidak ada menyalahkan orang lain, tidak ada menyalahkan Allah. Di situ adalah dihadirkan ada cermin setelah turun garis kebenaran, lalu kemudian dinaikkan vibrasinya dengan water. Akhirnya teman-teman semua setiap hari itu enjoy. Setiap hari itu adalah bagaikan hari lebaran. Hari lebaran itu bagaimana? Perayaan. Setiap hari itu kayak berhari raya gitu kan. Jadi teman-teman semua, saat momen penderitaan ya atau tumbukan terjadi, ini adalah sebenarnya pesan cintanya, pesan dari Allah untuk kita semua segera ganti yuk identitas kita, ganti yuk KTP kita untuk bisa ketemu dari titik kesadaran kita yang awalnya adalah bisa jadi kesadaran yang spiritual matter belum positif, menuju ke kesadaran yang lebih baik lagi, menuju spiritual matter yang positif, yang ujungnya ternyata kita ketemukan oh ada kebaikan di sini. Ujungnya kita ketemukan ya Allah, ternyata ada bentuk cintanya Allah di sini diketemukan. Seperti hanya contoh, mohon izinnya, waktu itu saya tertumbuk situasi yang tidak nyaman. Sebenarnya saya berkali-kali tumbukan yang terbilang besar ya. Biasanya saya tumbukannya memang ada di ini ya, bisnis gitu kan saat itu. Pada waktu tertumbuk ya uang tidak kembali gitu lah, sejumlah sekian M gitu. Ternyata hanya 2 pekan saja dari yang sebelumnya saya sampai 2 tahun gitu yang tidak ketemu titiknya gitu. Pada saat yang terakhir itu kemarin dan bismillah gitu yang terakhir gitu ya, tidak tertumbuk-tumbuk lagi gitu. Pada saat itu saya langsung memaafkan orangnya, saya juga tidak nagih-nagih lagi dan saya tidak mengulas lagi gitu kan. Saya tidak menyalahkan keadaan, udah ini saya yang salah, kenapa saya ambil langkah itu gitu kan, kenapa saya juga mau join usaha itu gitu kan, dengan ada risiko yang sangat besar gitu. Nah ini kan adalah tidak tepatnya diri saya, kenapa saya harus menyalahkan keluar gitu. Akhirnya saya pakai mix banyak jurus dari Magnet Rezeki, kurang lebih 5 ya sampai dengan 6 saya mix di sana. Proses hanya 2 pekan saya langsung rilis. Dan pada saat rilisnya itu, qadarullah akhirnya saya diperjalankan umroh. Saya ingat sekali di bulan September ya, tahun 2000 sekitar 2019 saat itu. Kemudian setelah pulang, selang 1 hari gitu ya, kuman itu kayak enggak berkutik sama sekali. Lalu saya sampaikan ilmu itu dengan tenang gitu kan, sesuai dengan LOP saya sebelumnya. Saya ingin menyampaikan ilmu baik di depan orang banyak dengan seindah itu gitu kan. Yang awalnya sebenarnya saya banyak kepahitan, dan pada saat ya sebelum itu ya, pada waktu saya sekolah ya, pada waktu saya diminta untuk maju menyampaikan jawaban lah, atau mungkin menyampaikan ini ya materi gitu kan. Waktu SMA kan juga sering ya disuruh maju untuk menyampaikan
menyampaikan ada jawaban, kemudian ada presentasi apa gitu, saya pasti ada tremor, nggak bisa tenang gitu ya, kayak gemetar gitu kan ya, sampai ini ya, kayak berasanya tuh mau ke kamar kecil gitu kan ya, karena apa, di masa kecil memang merasakan ada banyak sekali tumbukan dan peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Akhirnya memang membuat bocor di situ saat saya harus memakai atau mempergunakan energi yang cukup besar karena tampil ada di depan orang banyak. Saya keadaannya low, keadaannya bergetarnya bukan positif tapi bergetarnya gemetar gitu kan. Nah, pada saat perjalanannya itu akhirnya saya ingin dengan enjoy kalau saya tampil ada di depan. Ya Allah, mampukan aku, mampukan aku. Ternyata prosesnya adalah dengan ada tumbukan-tumbukan itu, sahabat. Nah, coba kalau saya tidak mengalami tumbukan itu, mungkin ya saya belum bisa menyampaikan materi ini karena ini mendalam sekali, gitu. Dan saya mungkin tidak bisa menyampaikan ada konsultasi yang semendalam itu dan juga se-powerful merasakan dari bagaimana teman-teman yang konsultasi di posisi yang terendah itu. Dan saya tidak bisa menyampaikan dengan hati karena saya pernah mengalami bahkan berkali-kali. Akhirnya kan, oh iya ya, seperti dulu saya gitu kan. Nah, saya bangkitnya seperti apa nih caranya? Kelihatan semua ya, kelihatan untuk cara-caranya, kelihatan untuk jalan keluarnya dan lain-lain. Inilah teman-teman, pada saat kita ada tumbukan, terima saja karena itu ada pesan terbaik. Pada saatnya nanti tiba dan tabungan itu memang sudah tergulung banyak, teman-teman tinggal klik aja. Batin inginnya apa, tiba-tiba nanti tersaji. Waktu itu saya betul-betul terpaku, oh ini jawaban Allah. Padahal situasi yang sangat tidak mudah, kemudian baru pulang dari umroh selang 1 hari aja, kondisi yang betok seperti itu, batuk, saya harus tampil, saya sekuat tenaga hadir di situ ya bareng Bunda Pita juga. Ya tahunnya saya kurang ingat jelas gitu ya, tapi saya ingatnya bulan September gitu ya. Nah, posisinya ada di Pemalang ya. Nah, kemudian saya paham betul, oh ini ya, berarti kebaikan di balik itu semua ternyata jawabannya adalah diketemukannya dari LOP saya yang tidak bisa terbilang dengan rupiah, tidak bisa terbilang dengan berapa ratus juta, sampai akhirnya suami saya mengatakan, emang trainer itu semahal itu gitu kan. Saya bilang itu bukan tuh karena saya trainer mas, saya tuh konselor gitu kan. Jadi akhirnya saya harus biar bisa merasakan ini semua, emang semahal itu ya gitu kan. Kok enggak paham ya sudahlah gitu kan, ya memang karena enggak mengalami gitu kan. Sekarang ini mungkin paham akhirnya, oh iya ya kan beda ya dari yang lainnya. Pada waktu setiap harinya, oh iya yang telah mendapatkan tumbukan demi tumbukan itu kan bagaikan seperti diasah gitu ya, digosok, digesek gitu kan, terus saja untuk bisa bertahan. Akhirnya di situ muncul ada sinarnya, ketemu saya, maksud berarti ini apa yang saya impikan yang tidak bisa terbilang dengan rupiah gitu. Akhirnya saya dapatkan. Kemudian yang namanya finansial itu, yang namanya materi itu setelahnya datang dan menggantikan apa yang kemarin tidak kembali. Digantikannya berlipat-lipat. Bukan hanya finansial atau uang gitu. Bahkan kesehatan dapat lebih prima lagi gitu. Kemudian tambah lagi dari keluarga yang semakin selaras, apa yang saya mau, misalnya mas trainer ya mas ITMR ya mas, iya oke. Mas ke Jakarta ya, iya oke. Mas ke Semarang ya, iya oke. Padahal luar biasa beliau juga sibuk sekali ya, karena ini menghadapi dari semester baru gitu ya, ada di sekarang ini di ini ya semester, berarti semester 1 gitu ya, posisinya di semester 1 ya Bunda Pita. Jadi akhirnya pengiriman buku luar biasa, dan dengan ilmu Manet Rezeki ini dari setiap usaha yang saya jalankan benar-benar itu level up, naik semua. Yang untuk di bagian buku ya percetakan itu sampai lembur-lembur terus
ya, penjualannya meningkat dahsyat luar biasa, alhamdulillah. Kemudian di bagian online untuk mainan anak juga sama, alhamdulillah. Maka teman-teman semua pegang erat ini teman-teman, untuk bekal kita saat kita mengalami tumbukan itu, ternyata itu pesannya Allah kok, untuk kita ganti identitas lebih baik lagi gitu ya, yang ujungnya nanti akan kita ketemukan kebaikan, akan ketemu yang namanya cintanya Allah itu seperti ini gitu kan. Nah setelah kita lakukan itu dan lewati itu semua, akhirnya kita bisa merintis jalan kaya, karena kekayaan hati itu udah mulai ada di sana. Selanjutnya ada pertanyaan, apa Bunda yang bisa membuat seseorang itu pantas untuk kaya? Ada pertanyaan seperti itu. Yang membuat seseorang itu pantas atau ciri-ciri untuk kaya itu adalah, pertama, itu sudah termindset di dalam pikirannya, di dalam otaknya, di dalam mindsetnya dia itu sudah terpola. Maka orang-orang yang pantas kaya biasanya ciri-cirinya ada di itu bukan ya. Kemudian apalagi nih, kita tidak minta untuk dibayari belanja gitu. Kemudian ada saudaranya nih yang mungkin terbilangnya the have ya, sukses, kemudian juga kaya. Nah kita berharap nih bisa dibayarin, itu energinya low teman-teman ya, tidak pantas kaya. Tapi pada waktu kita di situ, ya saya bayar sendiri, kalau bisa saya bayarin, di situ teman-teman ya. Apalagi teman-teman seperti ini bersama orang kaya nih jalan-jalan ya, kemudian berebut nih bayarin, luar biasa tuh, naik level energinya teman-teman, naik ya. Karena apa? Di dalam kuantumnya mengatakan, nih orang kaya aja saya bayarin, berarti aku kaya gitu kan. Aku kaya, aku orang kaya gitu kan. Tapi tidak kemudian menjadi sombong, bukan gitu ya. Nah ini teman-teman semua. Lalu apalagi kita tidak suka gratisan, itu adalah tanda dari orang yang berkarakter kaya. Nah nanti pantas itu jadi kaya beneran. Kemudian apalagi tidak kemrungsung nih, tidak mau antri gitu kan, pengennya cepet-cepetan di depan, enggak. Tapi kita untuk bisa mau antri, ini ciri-cirinya ya pantas kaya. Jadi kita untuk bisa mengikuti aturan yang ada, kalaupun lama ya tidak apa-apa gitu, bisa pakai zikir gitu ya, kemudian bisa balas chat, bisa jadi gitu ya, bisa dengan ada LOP, bisa doa dan lain-lain. Kita asik aja, kita asik saja pada saat ada kejadian apapun di situ, mau ngantri ya udah gitu. Misalnya nih, saya waktu itu ya kayak kemarin hari Selasa ya, harus setor bank gitu kan, padahal juga harus harus ngeprint gitu ya, karena untuk ngisi visa, untuk mengurus visa ya. Bunda Printnya udah selesai belum ya untuk yang ini ya, data atau rekening koran yang di bulan Desember kan ngeprintnya kan di hari di ini ya, awal Januari gitu ya. Nah itu waktu itu hari Selasa kemarin saya mengurusnya, ya sudah antri saja gitu kan, walaupun saya harus ada acara ya, tamu udah mulai banyak gitu karena udah mau menjelang siang. Pada saat tenang ya, kemudian menikmati situasi itu, ternyata malah panggilan lebih cepat sahabat. Tapi kalau kemrungsung cepet-cepetan mintanya lebih dulu, padahal antriannya kan terakhir gitu kan. Ya yang terjadi nanti malah, Mbak gimana Mbak, Ibu gimana Bu gitu kan. Ya ada kata-kata yang tidak nyaman gitu ya, jadi kemrungsung di situ. Maka teman-teman semua ya, pantaslah untuk kita menjadi kaya ya dengan kita mau tertib gitu ya. Lalu ciri-ciri lagi yang lainnya apa untuk pantas kita menjadi orang yang kaya? Yaitu pada saat kita mungkin jualan ya, kemudian membawa produk ya. Ini untuk tidak di sini menyerobot pesanan ya, kata Bunda Pita, untuk menjaga nih ya gitu, terumbu karang gitu ya. Alhamdulillah. Jadi kita untuk bisa sesuai jalur gitu ya. Ini ada cerita dan contoh. Dan saya memang ketemu langsung ya dengan orangnya dan menyaksikan. Katakanlah ada ibu anak ya, dan ibu Salama gitu.
Ibu Salma gitu ya. Yang satu Ibu Ana, satunya Ibu Salma. Sama-sama nih dia marketing gitu kan. Nah, Ibu Ana ini sudah lobby ya ke sebuah instansi di sana, di sebuah lembaga. Mengatakan ini produknya harganya sekian sekian sekian, Pak. Kemudian deal kan, sudah deal nih. Kemudian ada kontrak dan lain-lain tanda tangan. Nah, Bunda Ana ini udah pegang nih pesanannya, tiba-tiba datanglah di situ Bunda Salma. Udah cerita sana sini banyak sekali menjatuhkan ini Bunda Ana. Akhirnya lembaga itu membatalkan kontraknya, ya, dan bekerja samalah dengan Ibu Salma itu. Pada saat fisiknya itu ya, fisiknya memang menang nih, ya, menang Bunda Salma, dapat dia proyek, tapi kan caranya kan tidak makruh. Yang terjadi bagaimana? Yang terjadi setelahnya, ya, karena kan energi kan bekerja, itu kan energi gerbak namanya ya, energi apa? Energi sampah gitu, menyerobot gitu kan, udah deal gitu, carilah lembaga yang lain gitu kan, tapi enggak nih. Dia kemudian menjatuhkan Ibu Ana ini dengan cerita-cerita yang dibuat untuk si kepalanya dari lembaga itu timbul ada rasa tidak suka gitu kan. Diberi hasutan, diberi ada kata-kata ataupun informasi-informasi yang menjatuhkan itu gitu kan. Suatu ketika akhirnya masa itu berganti, ya, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Diketemukanlah akhirnya Ibu Salma ini karena menebarkan ada ketidakbaikan itu. Sebenarnya tidak satu kali itu aja. Ada banyak kejadian-kejadian gitu ya yang diamati oleh Ibu Ana. Nah, ternyata yang diterima oleh Ibu Salma ini gitu ya, di dalam nasibnya, ini kan proyektornya kan, proyektornya memancar yang awalnya tanamannya tidak baik, nasib panen nih teman-teman. Kondisinya mohon izin ya, mohon maaf karena kan ini kan cerita ya, cerita kisah gitu kan, untuk diambil pembelajarannya. Yang terjadi anaknya kena narkoba gitu. Kemudian usahanya bukannya makin maju, bukan, tapi justru malah usahanya malah makin kecil gitu. Kecil apanya? Penjualannya makin sedikit. Justru bahkan Ibu Salma ini terkena banyak sekali komplikasi. Akhirnya curhatlah dengan Ibu Ana ini. Ibu Salma curhat nih ke Ibu Ana. Nah, Ibu Ana ini orangnya pemaaf. Bunda baiknya kayak gini, Bunda seperti itu. Sambil didatangi rumahnya, diberikan masukan-masukan baik. Bunda yuk masuk manen rezeki. Alhamdulillah nih Bunda, di sini solusi banyak. Alhamdulillah mau masuk manen rezeki, tapi kurang telaten, kurang teratur. Sampai dengan akhirnya ditanya, Bunda nih ada produk bagus Bunda, udah beli gitu kan. Pun ini bisa Bunda diperjalankan di sekolahkan gitu kan. Nah Bunda Ana ini kan udah ngalah, ibu jalan tuh di sekolahkan. Ini sumber cuan ini Bunda gitu. Akhirnya cerita nih Bunda Salmanya, Bunda Ana sebenarnya saya itu nggak bisa marketing gitu. Ya kenapa kemarin itu menjatuhkan harga gitu, jatuh-jatuhan harga, kemudian juga ya enggak mengupasi, ya enggak mengulas, kok menjelek-jelekan saya gitu kan Bunda Ana gitu kan. Enggak, Bunda Ananya cerita, kok kemarin kok bisanya seperti itu, menang tender lah dan lain-lain. Ternyata adalah prosesnya memang proses yang tidak baik. Akhirnya yang terjadi malah keuntungan makin menipis, tidak bisa untuk di situ perputaran kembali, belanja lagi tidak punya dana, kondisi tertekan, keluarga tidak bahagia. Ini teman-teman semua pada saat mental fokus ya Bunda, sudah Bunda Martina, alhamdulillah ya, Sudah. alhamdulillah ya. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman semua yang unmute-nya lepas nanti untuk ditutup kembali ya. Nah pada saat berlimpah itu bahagia, tapi tiba-tiba itu seret karena terjadi sumbatan ya, realitanya tidak menyenangkan ya. Kemudian apalagi nih, saya kok tidak enak ya rasanya, tidak nyaman, ada hutang yang tidak terbayar. Pada saat ada hutang yang belum juga lunas, di sana sebenarnya ada apa nih? Kenapa belum juga lunas? Sebenarnya adalah
di sana ada sebuah pesan yang masuk seperti notifikasi ya, masuk ke dalam HP-nya teman-teman ya, HP seseorang. Dan di sana coba muhasabah, rasanya apa? Rasa pada saat masih belum juga lunas kan ada tidak bahagia, resah, tidak nyaman ya, kemudian kayak kosong, membosankan, rasanya kayak kosong gitu, hambar gitu ya, hari-hari tidak bermakna, sepertinya itu karena kan terbelit banyak persoalan, resah, bingung, cemas. Nah, pada saat mau lunas bagaimana caranya? Nih, sambil untuk belajar menangani persoalan tentang amanah. Saya bingung, saya resah, tapi pengen cepat lunas amanah. Nah, bagaimana caranya? Saat kita ingin cepat lunas amanahnya, semua rasa yang hadir tadi teman-teman, coba. Ada rasa tidak nyaman, tidak bahagia, resah gitu kan. Rasanya bingung, cemas, coba teman-teman untuk izinkan hadir. Hadir di situ, rasakan totalitas gitu. Lalu cintai hutang itu, jangan disalah-salahkan gitu. Keadaannya disalahkan, orangnya mungkin yang menagih itu kita cuekin, itu enggak gitu. Tapi cintai peristiwa itu, tandanya apa? Syukuri gitu. Bersyukur atas keberadaan itu tadi. Keberadaan apa? Peristiwa hutang, kemudian juga ada realitanya itu ada hutang. Cintai dulu, syukuri ada di sana. Karena apa? Ini adalah hidangan dari Allah yang disibukkan di sana. Nah, semua realita di dalam kehidupan kita itu harus disambut, teman-teman. Harus diterima karena itu konsekuensi dari kita. Termasuk adalah pada saat kita punya uang ataupun pada waktu kita punya utang. Harus disambut seluruhnya. Tidak pada saat kita punya uang aja kita happy gitu kan. Kemudian pada saat kita ada dikabarin ada hutang nih belum selesai gitu kan. Kan kabar dari dalam nih ya. Kemudian rasanya ya turun nih levelnya. Harusnya tetap alhamdulillah. Bismillah ya Allah, saya bisa balik. Saya nanti bisa untuk mendapatkan apa yang bisa saya cicil nanti bisa terkumpul dengan tepat waktu, bahkan jauh-jauh hari. Ada keyakinan di situ. Nah, kalau teman-teman semua atau kita sudah bisa mencintai peristiwa hutang itu, maknanya adalah mensyukurinya dengan alhamdulillah keadaan itu, kita bisa melihat ada kebaikan di baliknya. Coba teman-teman, syukuri peristiwa hutang itu, cintai keadaan berhutang itu, maka nanti akan melihat ada kebaikan di baliknya. Yang penting diterima, dijalani. Nanti akan paham ada pesan cinta di balik hutang itu. Pada saat teman-teman bisa mensyukuri betul-betul, menerima keadaan berhutang itu tidak dengan keluhan ataupun dengan menyalahkan atau dengan tanda tanya, ya kok belum juga ya ketemu ajaib, ya kenapa ya kok juga belum lunas gitu. Enggak, tapi tenang, kayak nyaman gitu, udah selesai kok gitu, nanti juga ada jalan. Nah, pada saat teman-teman bersyukur, happy, secinta itu pada keadaan itu, ternyata sejatinya di kuantum teman-teman hutang itu sebenarnya sudah lunas. Nah, tinggal teman-teman bisa enggak memanipulasi dari kuantum teman-teman merasakan bahwa itu sudah lunas. Saya sudah bahagia. Nanti yang terjadi adalah kemudahan itu hadir di dalam kehidupan teman-teman, benar-benar mudah lunas. Tapi sebaliknya coba, kalau teman-teman terpaku pada peristiwa itu, pada film di mana situasi di situ teman-teman masih punya hutang, fokus benar pada hutang. Saya masih punya hutang, saya masih harus nyicil, saya harus bayar. Pada saat kemerungsung seperti itu, ya ingat cicilan, harus bayar, kemudian uring-uringan, maka energi yang mengalir ke sana itu adalah mewujudkan kembali realita hutang yang tak akan pernah lunas, teman-teman. Ini rahasianya. Maka untuk cepat lunas atau teman-teman nanti untuk bisa di sana. Lalu pada saat kita sudah tenang, kita zikir,
kita tenang. Allah katakan di surat Al-Baqarah ayat 189 juga untuk bisa menandaskan kembali, fattaqullah la'allakum tuflihun. Maka dekatilah aku, bertakwalah kepadaku, kepada Allah, agar kamu bahagia. Setelah berzikir itu mendapatkan ketenangan, naikkan levelnya menuju ke bahagia, yaitu dengan takwa. Menjauhi seluruh larangannya, kemudian menjalankan semua perintahnya. Perintahnya untuk apa? Proyeksi baik, prasangka baik di atas rata-rata. Itu bentuk takwa kita, yakin kita kepada Allah. Maka kita nanti akan mendapatkan happy itu. Tenang, naik lagi menjadi syukur, naik lagi menjadi bahagia. Tervibrasi kan kepada lembaga itu yang memberikan pinjaman, tervibrasi kepada orang yang mau menagih, akhirnya yang menagih menjadi lebih lunak kembali, memberikan aneka solusi, Mas. Akhirnya nanti teman-teman perlahan-lahan pasti di situ realita teman-teman, karena sebenarnya pada saat kita prasangkanya sudah baik di atas rata-rata, proyeksi kita, LOP kita sudah baik, sebenarnya itu hukumnya ndak insya Allah lagi identitas yang bahagia dan ajaib. Kemarin aja ya persoalan itu hadir gitu ya, kok sekarang kok udah indah aja ya, tersedia semua teman-teman. Itulah ajaibnya kalau kita mampu dan mau gitu, mau dan mampu untuk menjalankan dari ilmu ajaib ini, ilmu-ilmu Allahnya ini, ilmu-ilmu dari Allah ini sangat berjaya. Saya ingat ya ada sebuah kejadian ya, saya testimoni di sini bagaimana saya menghadapi ada seseorang yang keras luar biasa, tapi dengan LOP itu ya, dengan keyakinan itu, orang yang keras luar biasa seperti itu tiba-tiba melembut luar biasa. Dan itu sampai dengan sekarang ini saya belum tahu jawabannya, tapi tiba-tiba dihadirkan jawaban oleh karyawannya itu ya. Jadi saat itu ya, alhamdulillah ya udah jam 9 ya, saat itu saya 3 menit aja ya, saat itu ya kondisi saya menuju ke sebuah apotek Benmari di Batang gitu ya. Batin saya di sana mengatakan saya ingin membuat kreasi ya, untuk bisa menampung banyak orang ya, nanti bisa kerja bareng, kemudian bisa ibadah bareng, bisa makan bersama juga gitu. Kayak indah banget ya gitu kan. Itu batin saya saat itu, batin kan. Nah pada saat keluar dari apotek itu, tiba-tiba saya menemukan flyer gitu, kok bagus banget ya, warna-warni, bulat-bulat gitu kan. Ternyata itu adalah flyer mandi bola gitu kan. Nah pada saat flyer mandi bola itu saya ambil ya, Anda mau mendapatkan uang gitu setiap detik mengalir datang ke rekening gitu kan, wah keren banget ini gitu kan. Akhirnya saya hubungi gitu kan beliaunya. Nah saya hubungi, kemudian berhasillah saya hubungi, ada seminarnya Bunda. Oke, saya seminarnya ikut di Sendang Sari waktu itu. Pertama, kelas pertama ya digelar itu 200.000 ya, cukup ekonomis lah gitu ya, karena sampai jam 12 siang aja. Ternyata kelas lanjutannya ada besok gitu. Wah luar biasa saat itu ya. Harganya berapa teman-teman? Saat itu tuh tahun 2000, berarti 2000 ini apa namanya 10. Nah kelasnya berapa tuh bayarnya? Luar biasa teman-teman. Pada saat itu harga kelasnya sudah mencapai 2.700.000-an, 2 juta lebih. Itu pun saya bayar gitu. Saya berangkat 2 orang gitu kan. Ternyata pada saat awalnya adalah menyampaikan materinya menghindari dari hutang gitu ya. Jadi bisnis itu jangan sampai berhutang bla 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 kayak gitu kan. Ternyata di akhirnya itu menawarkan sebuah produk. Nah saya baik sangka aja, siapa yang minat produknya saya angkat tangannya. Jadi timbatan hanya 2 gitu, saya dengan ibu yang di Kalisalang. Nah saya yang jadi teman-teman, saya yang jadi ambil, saya hantarkanlah uang itu teman-teman. Prosesnya saya hantarkan uang itu 120 juta. Nah ke Sragen ke sana, beliau menyampaikan seperti ini, Bu,
Bunda, ini Bunda nanti inden ya, nunggu setengah tahun gitu, 6 bulan. Oke Pak, karena saya udah minat sekali gitu ya. Udah saya punya uang segitu zaman dulu itu kan udah banyak banget ya, 2010 gitu ya. 120 juta saya bawa ke sana seharian sendiri karena kan Sragen ya. Nah, pulang-pulang itu kayak rasanya tuh gimana ya, saya tetap nyaman sebenarnya. Tiba-tiba kok ada suara-suara dari mana-mana karena menuju ke setengah tahun itu ada yang sudah dibawakan mesinnya tapi ternyata tidak jalan. Kemudian ada juga yang tidak dimantenan baik, kemudian ada yang tutup. Nah, menuju 6 bulan itu ternyata saya tidak direalisasi, teman-teman. Sampai saya berangkat haji gitu kan. Saya di sana di Baitullah itu doa terus gitu kan. Nah, setelah pulang dari haji, setelah selang tiga bulan ya, baru dikirim. Ya, selang 3 bulan, 4 bulan. Pada waktu setelah dikirim, itu juga mesin itu tidak dimaintenan dengan baik. Saya perempuan, harus maintenance mesin gitu kan. Kemudian bahan-bahannya saya tidak tahu di mana dan lain-lain gitu ya. Karyawannya luar biasa kayak gitu, tidak bisa dikondisikan. Wah, bener-bener ini ujian untuk saya gitu ya. Pada waktu saya curhat dengan beliau dimarahin, pokoknya isinya dimarahin. Ibu itu puas tinggal nyuruh saja. Lah nyuruh bagaimana Pak? Karyawan tidak pada bisa gitu kan. Akhirnya beliau kesini hanya untuk gitu kan marahin saya. Tapi ya udah saya terima gitu kan. Saya mencermati ini orang kok tidak sesuai ya yang disampaikan ada di seminar gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya saya bisa menjalankan mesin itu ya, jalan. Kemudian ya akhirnya juga mesin itu setelah 5 tahun ya menghasilkan banyak istilahnya finansial, banyak produk gitu kan jalan, tapi ada persoalan itu akhirnya selesai ya. Nah, sekarang ini penjualan saya yang kemarin tuh melejit luar biasa. Dari yang pabrik ada di Kudus itu tidak bisa mencukupi karena satu hari itu satu truk lagi satu ini bola masih banyak sekali berlimpah, banyak sekali 5 produksi pada berebut, Bunda saya kirim kayak gitu. Nah, akhirnya saya menemukan jawaban. Saya kan tanda tanya, kenapa ya Bapak ini kan dulu keras sekali seperti itu ya. Ya ini kekuatan LOP sih, tapi ternyata Allah itu mengirimkan jawaban. Karyawannya pada waktu bongkar, itu yang satu cerita sama saya gitu kan. Bunda tahu Bunda ini yang bos saya ini pun, itu ternyata dari Bandung itu nggak mau pada pesan gitu. Peristiwanya pasti itu Pak, berarti pada waktu itu saya mau bongkar disuruh transfer dulu lah dia dengan seperti ini. Ini pun setelah itu dipesan lagi sobat semuanya tidak bisa kan bola berarti numpuk ada di gudang. Oh makanya gitu. Ini teman-teman semua kekuatan proyeksi, kekuatan LOP teman-teman. Itu saya ceritakan ke karyawan akhirnya praktek. Itu 2 orang benar-benar juga akhirnya mengalami keajaiban teman-teman. Nah, mereka semua karyawan gitu. Itu aja ajaib. Apalagi teman-teman. Tinggal adalah kuncinya kita mau yakin di situ. Kita untuk bisa yakin takwa kepada Allah itu nanti akan hadirkan pertolongan. Alhamdulillah. Itu teman-teman semua dengan ilmu-ilmu magnet rezeki ya kita bisa menyelesaikan dari berbagai persoalan yang itu kelihatannya tumbukan gitu kan. Gimana enggak tumbukan gitu kan. Tapi saat kita bisa keren, bahagia aja nih karena setiap hari kan perayaan ya kan. Setiap hari kan berbahagia. Ya udah keren gitu kan. Setelah itu LOP ternyata nyampe gitu ya. Tanpa kita yang kemudian harus kerja keras gitu kan ya untuk meyakinkan beliau untuk ngirim dan lain-lain kayak memaksa ya, gitu. Kita hanya dengan LOP kemudian TSM alhamdulillah semua itu bekerja. Alhamdulillah sampai luber-luber saya 2 gudang penuh semua ini ya, penuh semua bulannya dan tinggal di upgrade ya untuk ininya resinya juga di ini ya stabil ada di angka 500 alhamdulillah. Nah momen-momen yang khusus ya itu memang sampai 1000 dan 2000 alhamdulillah teman-teman. Bismillah ya nular-nular teman-teman semua baiknya gitu ya, yang baik-baiknya nular. Bismillah teman-teman punya usaha apa yuk pakai ilmu magnet rezeki.
Dan untuk bisa ajaib sebenarnya adalah kuncinya. Saya ini belajar akhirnya dengan karyawan saya. Mbak, apa sih Mbak? Kok jenengan sampai seyakin itu dengan magnet rezeki gitu kan? Karena kan beliau kan packing bareng ya di sini produk SR. Akhirnya cerita-cerita. Bunda, aku kuncinya itu Bun gitu. Aku kuncinya itu Bunda. Aku tuh mau rilis. Aku tuh mau memaafkan orang-orang yang menuntut saya. Aku maafkan. Tapi memang saya lihat beliau ya, dua orang ini memang manut, the power of manut sama saya gitu. Apa kata saya iya, apa kata saya iya gitu. Alhamdulillah akhirnya memang ketemu. Keajaiban yang terakhir itu dia batin tas gitu. Tas hitam gitu kan ya. Nah, tiba-tiba tanpa nyicil ya, tanpa bayar kata Pak Nas. Tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa ngutang, tanpa minta, itu dikirim dari seseorang tanpa berangkat teman-teman. Dikirim ke rumahnya dan harganya enggak 50.000, 30.000 sampai 200, 250 karena ada di sana harga price-nya itu ya pakai ada dolar gitu kan, luar biasa ya. Saya ditunjukin fotonya, Mbak kok enggak dipakai sih Mbak? Ya aku ini pakai untuk ini aja Bunda, kalau jalan-jalan ya, kalau kerja aku pakainya ini. Wah keren banget sih Mbak gitu. Akhirnya ayo Mbak, karyawan juga bisa sukses, karyawan juga bisa kaya. Aku kasih kesempatan jenengan seluas-luasnya untuk kaya. Ini tidak alatnya gitu kan, alatnya SR12 gitu. Alhamdulillah. Nah teman-teman semua ya yang di sini ya punya alat, kerjakan dengan semaksimal. Kalau perlu tambah alat ya bisa gabung, ya bisa hubungi saya Bunda Pita menjadi ya. Alhamdulillah. Luka batin yang menghujam jiwa.